Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikade Ridulandari, nomor absen 4. Saya dari kelas C2 PGSD semester 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menentukan simetri lipat dan simetri pudar dengan alat peraga dari semua bangun data. Yuk, simak videonya. Nah, di sini saya sudah mempunyai alat peraga berupa kertas yang menyerupai bangun datar persegi. Nah, bagaimana cara menentukan segi lipat dan segi putar dari persegi? Nah, cara menghitung segi lipat dari persegi yaitu kita lipat seperti ini sehingga semua bagian atau sisinya tertutup atau tidak terlihat. Nah, ini merupakan satu lipatan. Yang lalu kita lipat seperti ini dan hasilnya sama, tidak terlihat atau tidak tersisa, maka dihitung 2 lipatan. Nah, sekarang kita coba dengan lipatan seperti ini. Nah, hasilnya juga sama, tidak terlihat atau tidak tersisa. Jadi hitungan ini merupakan hitungan yang ketiga dan kita akan coba melipatnya lagi seperti ini. Nah, yang terakhir, lipatan ini juga tidak terlihat atau tidak tersisa bagian yang di sisi-sisinya ini. Jadi, bangunan persegi memiliki segi lipat 4. Nah, lalu bagaimana cara menentukan segi putar dari persegi ini? Caranya yaitu kita putarkan ini. Ini merupakan putaran pertama. Lalu kita putar lagi seperti ini, merupakan putaran kedua. Dan kita putar lagi, ini merupakan putaran ketiga. Nah, yang terakhir ini kita kembalikan dalam bentuk semulanya, yaitu ini merupakan putaran keempat. Jadi persegi memiliki 4 segi atau simetri putar. Nah, selanjutnya saya sudah mempunyai contoh atau alat peraga berikutnya berupa persegi panjang. Bagaimana cara mengajarkannya kepada anak-anak? Nah, untuk mengajarkan kepada anak-anak mengenai simetri lipat dan simetri putar dari persegi panjang, yaitu kita lipat kertasnya seperti ini sehingga tidak ada yang tersisa atau terlihat, maka ini merupakan lipatan yang pertama. Lalu kita lipat lagi seperti ini. Ini tidak ada yang tersisa dan tidak ada yang terlihat, maka lipatan ini merupakan lipatan kedua. Jadi persegi panjang memiliki simetri lipat 2. Nah, bagaimana cara menentukan segi putar dari persegi panjang? Caranya yaitu kita putarkan seperti ini. Ini tidak sesuai atau tidak terbentuk seperti semula. Kita putar lagi seperti ini dan menyesuaikan dari bentuk yang pertama. Jadi ini merupakan putaran yang pertama. Kita putar lagi seperti ini. Nah, di sini juga tidak seperti gambaran yang pertama. Nah, yang terakhir kita putar lagi sekali seperti ini. Nah, sehingga terbentuk lagi seperti semula. Jadi, simetri putar dari persegi panjang ada 2. Nah, di sini saya sudah mempunyai alat peraga berupa lingkaran. Nah, bagaimana cara menghitung simetri lipat dan simetri putar dari lingkaran? Nah, cara menghitungnya yaitu lingkaran tidak memiliki titik yang tak terhingga. Jadi, lingkaran tidak mempunyai simetri lipat dan simetri putar karena lingkaran tidak ada titiknya yang tidak terhingga. Lalu, saya juga mempunyai alat peraga berupa segitiga sama sisi. Bagaimana cara menghitung simetri lipat dan simetri putar dari segitiga sama sisi? Nah, yang pertama,
cara menentukan simetri lipat dari segitiga sama sisi, yaitu kita gambar garis seperti ini terlebih dahulu. Ini merupakan hitungan pertama, dan lanjut kita gambar atau garis seperti ini. Ini merupakan garis yang kedua, dan yang terakhir kita buat garis di sini menunjukkan ke sini. Berarti di sini atau segitiga sama sisi ini memiliki simetri lipat yaitu 3. Nah, bagaimana cara menentukan simetri putar dari segitiga sama sisi? Caranya yaitu kita tinggal putarkan seperti ini. Ini merupakan putaran yang pertama, dan ini merupakan putaran kedua, dan yang ini merupakan putaran ketiga. Sehingga segitiga sama sisi ini memiliki 3 simetri putar. Baik, di sini saya sudah mempunyai contoh peraga dari trapesium. Bagaimana cara menentukan simetri lipat dan simetri putar dari trapesium? Cara menentukan simetri lipat dari trapesium yaitu dengan cara kita lipatkan seperti ini. Nah, sehingga sisi-sisinya di sini tidak terlihat atau tidak tersisa, maka hitungan ini dikatakan hitungan yang pertama. Lalu kita akan coba melipatnya seperti ini. Nah, kalau kita lipat seperti ini, maka sisi-sisinya ini akan kelihatan atau tidak tertutup. Jadi, di dalam trapesium itu hanya terdapat satu lipatan. Jadi, simetri lipat dari trapesium hanya memiliki satu simetri lipat. Nah, bagaimana cara menentukan simetri putar dari trapesium? Nah, sekarang kita coba putar seperti ini. Yang pertama, rupanya tidak bisa seperti gambar yang semula. Kita putar lagi seperti ini. Kita juga tidak mendapatkan hasil yang sama dari gambar pertama. Lalu kita putar lagi ke sini. Kita juga tidak mendapatkan hasil seperti yang pertama. Jadi, trapesium tidak memiliki simetri putar. Nah, di sini saya sudah mempunyai contoh atau alat peraga belah ketupat. Bagaimana cara menghitung atau menentukan simetri lipat dan simetri putar dari bangun datar belah ketupat? Nah, cara menghitung simetri lipat dari belah ketupat yaitu dengan cara dilipat seperti ini, sehingga sisi dan ujungnya itu tidak terlihat. Nah, lalu yang kedua kita lakukan juga seperti tadi, yaitu dengan cara melipat seperti ini, sehingga bagian di sini tidak terlihat atau tidak tersisa. Jadi, bangunan datar belah ketupat ini memiliki 2 simetri lipat. Nah, bagaimana cara menentukan simetri putar dari belah ketupat? Nah, cara menentukannya yaitu dengan cara diputar. Kita putar terlebih dahulu seperti ini. Ini merupakan hitungan yang pertama. Lalu kita putar lagi seperti ini. Ini merupakan putaran yang kedua. Jadi, simetri putar dari belah ketupat ada 2. Nah, di sini saya sudah mempunyai contoh alat peraga dari segi 5 sama sisi. Bagaimana cara menentukan atau mencari segi lipat dan segi putar atau simetri lipat dan simetri putar dari bangunan segi 5 sama sisi? Nah, caranya sama seperti hal sebelumnya. Jadi, segi 5 sama sisi ini kita lipat seperti ini. Nah, sehingga bagian sisi atau bagian ujungnya tidak terlihat atau sudah tertutup semuanya. Jadi, ini merupakan lipatan yang pertama. Lalu kita lipat lagi seperti ini, tetapi hasilnya kelihatan di sini. Jadi, di dalam segi 5 sama sisi ini hanya memiliki satu simetri lipat. Nah, cara untuk menentukan simetri putar dari segi 5 sama sisi ini yaitu dengan cara kita putar seperti ini. 1, 2, 3,
Dan yang terakhir kita putar seperti semula. Nah, bentuknya kembali lagi seperti yang semula. Jadi, simetri putar dari segi 5 sama sisi ini ada 5. Dan yang terakhir saya mempunyai contoh dari jajar genjang. Bagaimana cara menentukan simetri lipat dan simetri putar dari jajar genjang? Nah, caranya yaitu cara menentukan simetri lipat dari jajar genjang. Nah, jajar genjang ini tidak terdapat simetri lipat karena bidangnya tidak sama. Oke, saya akan praktekkan seperti ini. Kita akan lipat seperti ini, jadi hasilnya masih tersisa atau tidak tertutup. Lalu saya akan coba melipat seperti ini dan hasilnya juga tidak tertutup atau masih terlihat. Jadi, dikatakan jajar genjang ini tidak terdapat simetri lipat karena bidangnya tidak sama. Jadi, jajar genjang tidak memiliki simetri lipat. Nah, bagaimana cara menentukan simetri putar dari jajar genjang? Yaitu dengan cara kita putar seperti ini. Ini merupakan putaran yang pertama sehingga sama dengan gambaran awalnya. Dan yang kedua kita putar seperti ini dan hasilnya juga sama seperti awal. Jadi simetri putar dari jajar genjang ada 2. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, di sini saya sudah mempunyai contoh bangun datar dari persegi. Nah, bagaimana cara menentukan luas dan keliling dari persegi? Nah, kita akan menaruh di sini A, sini B, C, dan D. Nah, cara menentukan luasnya yaitu jangan lupa rumusnya sisi kali sisi. Jadi sisi kali sisi ini kita taruh di sini 5 dan di sini 5. Jadi sisi kali sisi ini adalah 5 dikali 5. 5 dikali 5 disertai dengan satuannya yaitu cm. Jadi 5 dikali 5 sama dengan 25. Jangan lupa menaruh satuannya di sini cm kubik. Nah, jadi luas A, B, C, dan D adalah 25 cm kubik. Jadi luasnya adalah 25 cm kubik. Nah, bagaimana cara untuk menentukan keliling dari bangun datar persegi? Caranya yaitu rumusnya adalah 4 kali sisi. Sehingga kita taruh 4-nya di sini. Sisinya tadi ada 5. Jangan lupa satuannya di sini cm. Jadi 4 dikali 5 sama dengan 20 cm. Jadi jumlah keliling dari persegi A, B, C, dan D adalah 20 cm. Sekian. Di sini saya sudah mempunyai contoh kedua dari bangun datar. Nah, bagaimana cara menentukan luas dan keliling dari segitiga? Nah, saya taruh di sini angka 5. Di sini 4 dan di sini 3. Cara menentukan luas dari segitiga yaitu kita taruh dulu rumusnya yaitu setengah kali alas kali tinggi. Sehingga di sini setengah dikali 3 dikali 4. Jadi setengah 3 kali 4 sama dengan 12. Jadi kita taruh 12-nya di sini. Jangan lupa cm kubik di sini dan satuannya ditaruh di sini. Jadi setengah dikali 12 sama dengan 6 cm kubik. Jadi
Luas dari segitiga adalah 6 cm kubik. Nah, lalu bagaimana cara mengetahui keliling dari segitiga? Nah, keliling segitiga. Rumusnya dari keliling segitiga adalah sisi ditambah sisi ditambah sisi. Sehingga A dan C, B dan A, dan B dengan C. Lalu kita taruh di sini AC ditambah AB ditambah BC. Jadi AC adalah 3 cm ditambah AB adalah 4 cm ditambah BC 5 cm. Jadi 3 ditambah 4 sama dengan 7 ditambah 5 sama dengan 12. Jadi kita taruh di sini 12 cm. Jadi keliling dari segitiga adalah 12 cm. Baik, sekian tugas video dari saya, yaitu mencari atau menentukan simetri putar dan simetri lipat dari bangun datar. Dan yang kedua, bagaimana cara menentukan luas dan keliling dari bangun datar. Sekian tugas dari saya tutup dengan permisan. Om Santi.